laporan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Lombok Tengah terhadap hasil pembahasan rancangan KUA PPAS APBD tahun anggaran 2023 serta rancangan perubahan KUA dan perubahan PPAS perubahan APBD tahun anggaran 2022. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Amma ba'du. Yang kami hormati Saudara Bupati Lombok Tengah, pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Lombok Tengah, anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dan Ketua Pengadilan Negeri Praia, Saudara Sekretaris Daerah, para asisten, staf ahli dan kepala organisasi perangkat daerah lingkup pemerintah daerah Kabupaten Lombok Tengah, saudara camat, ketua forum kepala desa dan lurah se-Kabupaten Lombok Tengah, tenaga ahli fraksi, tenaga ahli AKD dan rekan-rekan pers, singkatnya hadirin sidang dewan yang berbahagia. Mengawali laporan ini, izinkan saya atas nama Badan Anggaran DPRD Kabupaten Lombok Tengah mengajak hadirin yang terhormat untuk memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita semua, sehingga pada hari ini Senin tanggal 15 Agustus 2022 bertepatan dengan tanggal 17 Muharram 1444 Hijriah, kita dapat menghadiri rapat paripurna pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya, sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan sekalian pengikutnya. Semoga kita memperoleh syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang dewan yang terhormat, sesuai ketentuan peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah, disebutkan bahwa rancangan perubahan KUA dan perubahan PPAS disampaikan kepada DPRD paling lambat minggu pertama Agustus dan disepakati bersama paling lambat minggu kedua Agustus. Maka sesuai dengan jadwal yang telah tertuang dalam keputusan pimpinan nomor 3 tentang perubahan jadwal kegiatan DPRD masa persidangan ketiga tahun sidang 2021-2022, Badan Anggaran DPRD telah ditugaskan untuk membahas rancangan perubahan KUA PPAS APBDP tahun anggaran 2022 mulai tanggal 9 Agustus sampai dengan 12 Agustus 2022. Di saat bersamaan, sesuai hasil rapat paripurna DPRD tanggal 8 Agustus 2022, Badan Anggaran DPRD juga telah diamanahkan untuk melanjutkan proses pembahasan terhadap rancangan KUA PPAS APBD tahun anggaran 2023 yang kegiatannya dilaksanakan secara paralel dengan pembahasan perubahan KUA dan perubahan PPAS APBD tahun anggaran 2022. Jika merujuk pada ketentuan yang mengatur batas akhir pentandatanganan persetujuan bersama baik terhadap KUA PPAS murni maupun perubahan sebagaimana yang tertuang dalam PP 12 tahun 2019, maka terdapat persamaan di mana kedua dokumen tersebut sama-sama disepakati bersama paling lambat minggu kedua bulan Agustus. Maka patut kita syukuri bersama bahwa tenggat waktu yang telah digariskan dalam ketentuan PP 12 2019 tersebut insyaallah pada hari ini dapat kita penuhi bersama.
Hadirin sidang dewan yang kami hormati, setelah membaca, mempelajari serta mencermati dokumen rancangan KUA PPAS APBD tahun anggaran 2023 serta dokumen rancangan perubahan KUA dan perubahan PPAS perubahan APBD tahun anggaran 2022, Badan Anggaran DPRD Kabupaten Lombok Tengah menyampaikan beberapa pokok pikiran sebagai berikut. A. Hasil pembahasan rancangan KUA PPAS APBD tahun anggaran 2023. 1. Target pendapatan daerah tahun anggaran 2023 berdasarkan kebijakan perencanaan pendapatan daerah tahun anggaran 2023 yang telah dipaparkan sebelumnya dengan memperhatikan kondisi perkembangan perekonomian global, domestik maupun regional yang diharapkan mengalami pertumbuhan positif pada tahun 2023 serta mempertimbangkan pula peluang transisi pandemi COVID-19 di Indonesia tahun 2022 menjadi endemi pada tahun 2023. Maka target penerimaan pendapatan daerah pada tahun anggaran 2023 diproyeksikan sebesar 2 triliun 275 miliar 608.069.286 rupiah dengan rincian sebagai berikut. A. Pendapatan asli daerah. Target pendapatan asli daerah pada tahun anggaran 2023 sebesar 315 miliar 849.210.525 rupiah atau sama dengan besaran target pendapatan asli daerah pada APBD tahun anggaran 2022. Target pendapatan asli daerah pada tahun anggaran 2023 tersebut bersumber dari pajak daerah sebesar 200 miliar 369.470.598 rupiah. Retribusi daerah sebesar 32 miliar 689.670.777 rupiah. Hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan sebesar 8 miliar 579.190.491 rupiah dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebesar 74 miliar 210.878.659 rupiah. B. Pendapatan transfer. Target pendapatan transfer pada tahun anggaran 2023 sebesar 1 triliun 924 miliar 286.896.507 rupiah atau sama dengan besaran target pendapatan transfer pada APBD tahun anggaran 2022. Target pendapatan transfer tersebut bersumber dari pendapatan transfer pemerintah pusat dan pendapatan transfer antar daerah dengan rincian sebagai berikut. 1. Pendapatan transfer pemerintah pusat. Pendapatan transfer pemerintah pusat yang dianggarkan dalam tahun anggaran 2023 sebesar 1 triliun 816 miliar 938.435.000 rupiah atau sama dengan besaran pendapatan transfer pemerintah pusat pada APBD tahun anggaran 2022. Pendapatan transfer pemerintah pusat yang direncanakan pada tahun anggaran 2023 yang terdiri dari A. Perimbangan dana perimbangan. Target pendapatan transfer pemerintah pusat yang bersumber dari dana perimbangan tahun anggaran 2023 ditargetkan sebesar 1 triliun 605 miliar 251.135.000 rupiah yang meliputi dana transfer umum, dana bagi hasil DPH sebesar 87 miliar 790.010.000 rupiah, dana transfer umum, dana alokasi umum sebesar 939 miliar 405.513.000 rupiah dan transfer khusus
dana alokasi khusus fisik sebesar 230 miliar 778 juta 743.000 rupiah, dan dana transfer khusus dana alokasi khusus non fisik sebesar 347 miliar 276 juta 869.000 rupiah. B. Dana insentif daerah. Target pendapatan transfer pemerintah pusat yang bersumber dari dana insentif daerah yang tahun anggaran 2023 sebesar 9 miliar 347 juta 274.000 rupiah. C. Dana desa. Target pendapatan transfer pemerintah pusat yang bersumber dari dana desa tahun anggaran 2023 sebesar 202 miliar 340 juta 26.000 rupiah. 2. Pendapatan transfer antar daerah. Pendapatan transfer antar daerah yang dianggarkan dalam tahun anggaran 2023 bersumber dari pendapatan bagi hasil dan bantuan keuangan dari pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat sebesar 107 miliar 348 juta 461.507 rupiah. C. Lain-lain pendapatan daerah yang sah. Lain-lain pendapatan daerah yang sah pada tahun anggaran 2023 ditargetkan sebesar 35 miliar 471 juta 962.254 rupiah, meliputi 1. Pendapatan hibah sebesar 302 miliar rupiah bersumber dari sumbangan pihak ketiga. 2. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebesar 35 miliar 169 juta 962.254 rupiah yang bersumber dari pendapatan dana kapitasi jaminan kesehatan nasional atau JKN pada fasilitas kesehatan tingkat pertama FKTP non-belut. 2. Rencana belanja operasi, belanja modal, belanja transfer, dan belanja tidak terduga. Pada tahun anggaran 2023, pemerintah Kabupaten Lombok Tengah tahun 2023 merencanakan anggaran belanja daerah sebesar 2 triliun 230 miliar 608 juta 69.286 rupiah yang terdiri dari A. Belanja operasi. Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah merencanakan belanja operasi pada tahun anggaran 2023 sebesar 1 triliun 670 miliar 18 juta 498.085 rupiah, meliputi 1. Belanja pegawai. Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada kepala daerah, wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota DPRD, serta pegawai ASN dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja pegawai yang direncanakan pada tahun anggaran 2023 sebesar 1 triliun 17 miliar 675 juta 644.835 rupiah. Penganggaran belanja pegawai antara lain berupa gaji, uang representasi dan tunjangan, tambahan penghasilan pegawai, belanja penerimaan lainnya, pimpinan dan anggota DPRD serta kepala daerah dan wakil kepala daerah, insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, jasa layanan lainnya yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan. Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan ASN disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dua, belanja barang dan jasa. Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang jasa yang nilai dan manfaatnya kurang dari 12 bulan, termasuk barang jasa yang akan diserahkan kepada masyarakat, pihak ketiga, pihak lain dalam rangka menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah dalam program, kegiatan, dan subkegiatan berkenaan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah terkait guna mendukung pencapaian sasaran prioritas daerah yang telah ditetapkan pada perangkat daerah terkait. Belanja barang dan jasa yang direncanakan pada tahun anggaran 2023 sebesar 585 miliar 833 juta 3.454 rupiah. 3. Belanja bunga. Belanja bunga digunakan pemerintah daerah untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah menganggarkan belanja bunga pada tahun anggaran 2023 sebesar 12 miliar 639 juta 461.500 rupiah yang diarahkan untuk pembayaran bunga utang atas pinjaman daerah pada PT Sarana Multi Infrastruktur. 4. Belanja hibah. Belanja hibah dianggarkan pada tahun anggaran 2023 sebesar 44 miliar 193 juta 588.296 rupiah, meliputi belanja hibah dalam rangka pengalokasian dak non fisik, belanja operasional penyelenggaraan PAUD bagi PAUD swasta, dan belanja operasional penyelenggaraan pendidikan kesetaraan bagi PKBM. Belanja hibah kepada MUI, Basnas, PMI, PONI, KNPI, KTI, Pramuka, dan beberapa organisasi yang berbentuk badan lembaga organisasi kemasyarakatan lainnya yang ada di wilayah Kabupaten Lombok Tengah dan berbadan hukum Indonesia, serta belanja hibah berupa bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten Lombok Tengah. 5. Belanja bantuan sosial. Pada tahun anggaran 2023, pemerintah Kabupaten Lombok Tengah menganggarkan bantuan sosial dalam rangka penyaluran bantuan langsung tunai sebesar 9 miliar 676 juta 800 ribu rupiah yang bersumber dari rencana penerimaan pendapatan dana bagi hasil cukai hasil tembakau DBHT-HT yang diprioritaskan bagi buruh tani, tembakau, dan buruh pabrik rokok yang tidak menerima bantuan sejenis. B. Belanja modal. Belanja modal yang direncanakan pada tahun anggaran 2023 sebesar 172 miliar 830 juta 683.001 rupiah. Dirinci menurut objek belanja yang terdiri dari belanja modal, peralatan dan mesin, belanja modal bangunan dan gedung, belanja modal jalan, jaringan dan irigasi, serta belanja modal aset tetap lainnya. C. Belanja tidak terduga. Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran untuk keadaan darurat, termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya, serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun sebelumnya. Pengeluaran untuk keadaan darurat meliputi 1. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan atau kejadian luar biasa. 2. Pelaksanaan operasi pencarian, pertolongan dan atau 3. Kerusakan sarana prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik. Belanja tidak terduga dianggarkan pada tahun anggaran 2023 sebesar 5 miliar rupiah.
diarahkan untuk penyediaan kebutuhan pengeluaran dalam keadaan darurat, termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya, serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya. Anggaran belanja tidak terduga tersebut juga disiapkan untuk penyediaan bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya, yang diarahkan untuk pembayaran atas klaim layanan kesehatan bagi masyarakat tidak mampu yang belum masuk dalam kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN non-kuota. Hal tersebut mengacu pada ketentuan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan bahwa penganggaran bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dianggarkan melalui belanja tidak terduga. D. Belanja transfer. Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa. Belanja transfer direncanakan pada tahun anggaran 2023 sebesar 38 miliar 758 juta 888.200 rupiah, terdiri dari 1. Belanja bagi hasil. Belanja bagi hasil digunakan untuk menganggarkan bagi hasil yang bersumber dari pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah kepada pemerintah desa, direncanakan sebesar 10% dari rencana pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah pada tahun anggaran 2023. Belanja bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada pemerintah desa pada tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar 23 miliar 305 juta 914.140 rupiah, terdiri dari belanja bagi hasil pajak daerah sebesar 20 miliar 36 juta 947.060 rupiah dan belanja bagi hasil retribusi daerah sebesar 3 miliar 268 juta 967.080 rupiah. 2. Belanja bantuan keuangan. Belanja bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja bantuan keuangan yang direncanakan pada tahun anggaran 2023 yaitu belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa sebesar 359 miliar 452 juta 974.060 rupiah yang meliputi A. Belanja bantuan keuangan umum alokasi dana desa sebesar 126 miliar 26 juta 948.060 rupiah. B. Belanja bantuan keuangan umum dana desa sebesar 202 miliar 340 juta 26.000 rupiah. Belanja bantuan keuangan khusus Trantip sebesar 3 miliar 891 juta 600.000 rupiah. D. Belanja bantuan keuangan khusus pengurus rumah ibadah sebesar 3 miliar 314 juta 400.000 rupiah. E. Belanja bantuan keuangan khusus pengadaan kendaraan operasional kepada dusun sebesar 23 miliar 880 juta rupiah. 3. Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah. Penganggaran penerimaan pembiayaan daerah pada tahun anggaran 2023 sebesar 0 rupiah. Penerimaan pembiayaan daerah yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran daerah tahun sebelumnya, silpa tahun anggaran 2022,
akan dituangkan dalam rancangan perubahan APBD tahun anggaran 2023 berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan terhadap laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2022. Penganggaran pengeluaran pembiayaan daerah pada tahun anggaran 2023 sebesar 45 miliar rupiah yang direncanakan untuk pembayaran angsuran pokok utang atas pinjaman daerah pada PT Sarana Multi Infrastruktur atau SMI yang digunakan untuk pembiayaan pembangunan pasar modern Jerujuk serta pembiayaan kegiatan rekonstruksi dan rehabilitasi jalan jembatan di wilayah Kabupaten Lombok Tengah. Berdasarkan selisih antara rencana penerimaan pembiayaan daerah sebesar 0 rupiah dan pengeluaran pembiayaan daerah sebesar 45 miliar, maka terdapat pembiayaan neto sebesar minus 45 miliar. 4. Sisa lebih pembiayaan anggaran Silpa tahun berkenaan. Silpa adalah selisih antara surplus defisit anggaran dengan pembiayaan neto. Nilai surplus yang direncanakan pada tahun anggaran 2023 yang merupakan selisih positif antara pendapatan daerah dan belanja daerah sebesar 45 miliar dan pembiayaan neto sebesar minus 45 miliar rupiah, sehingga Silpa tahun berkenaan menjadi sebesar 0 rupiah atau secara struktur APBD tahun anggaran 2023 dalam posisi berimbang. Mohon maaf. B. Hasil pembahasan rancangan perubahan KUA dan perubahan PPAS perubahan APBD tahun anggaran 2022. 1. Kebijakan pendapatan daerah. Target pendapatan daerah ditargetkan meningkat sebesar 19 miliar 214 juta 552.453 rupiah dari APBD Induk 2022 sebesar 2 triliun 282 miliar 408 juta 69.286 rupiah menjadi sebesar 2 triliun 301 miliar 622 juta 621.739 rupiah dengan rincian sebagai berikut. A. Pendapatan asli daerah mengalami peningkatan sebesar 8 miliar 812 juta 537.845 rupiah dari APBD Induk 2022 sebesar 315 miliar 849 juta 210.525 rupiah menjadi sebesar 324 miliar 661 juta 748.370 rupiah dengan rincian dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan berkurang sebesar 2 miliar 87 juta 762.618 rupiah yang bersumber dari bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah dividen atas penyertaan modal pada PT Bank NTB Syariah, PT BPR NTB Lombok Tengah, dan PT Jamkrida NTB bersaing berdasarkan hasil rapat umum pemegang saham RUPS tahunan, serta penyesuaian peningkatan target pada lain-lain pendapatan asli daerah yang sah bertambah sebesar 10 miliar 900 juta 300.463 rupiah yang bersumber dari pendapatan Blood RSUD, sedangkan terhadap pajak daerah dan retribusi daerah ditargetkan sama dengan APBD Induk, yakni masing-masing sebesar 190 miliar 144 juta 753.248 rupiah dan 34 miliar
Rp368.888.421. B. Pendapatan transfer. Pendapatan transfer pada perubahan APBD tahun 2022 ditargetkan meningkat sebesar Rp15.325.055.000 dari target pendapatan transfer pada APBD Induk 2022, yaitu sebesar Rp1.924.896.507 menjadi sebesar Rp1.939.911.951.507. Perubahan target pendapatan transfer terjadi karena adanya penyesuaian peningkatan besaran target pendapatan transfer pemerintah pusat yang bersumber dari dana bagi hasil sebesar Rp15.853.933.000 serta penyesuaian besaran dana alokasi khusus fisik penugasan bidang jalan tematik konektivitas kawasan untuk pembangunan inklusif di wilayah Nusa Tenggara, Maluku dan Papua berkurang sebesar Rp87.278.000 serta penyesuaian besaran dana alokasi khusus non fisik bantuan operasional penyelenggaraan PAUD berkurang sebesar Rp1.213.800 dan bantuan operasional penyelenggaraan kesetaraan bertambah sebesar Rp772.200.000. C. Lain-lain pendapatan daerah yang sah mengalami penurunan sebesar Rp4.943.040.392 dari target lain-lain pendapatan daerah yang sah pada APBD Induk 2022, yaitu sebesar Rp42.261.962.254 menjadi sebesar Rp33.341.921.862. Pengurangan tersebut terjadi karena adanya penyesuaian target lain-lain pendapatan daerah yang sah yang bersumber dari pendapatan kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional JKN pada fasilitas kesehatan tingkat pertama FKTP non-blood dengan memperhitungkan sisa pengelolaan dana kapitasi JKN tahun anggaran sebelumnya mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2021 tentang pencatatan pengesahan dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada fasilitas kesehatan tingkat pertama milik pemerintah daerah. 2. Rencana belanja daerah tahun anggaran 2022. Berdasarkan beberapa kebijakan perubahan rencana belanja daerah, maka belanja daerah pada rancangan perubahan APBD tahun anggaran 2022 mengalami peningkatan sebesar Rp3.520.636.089 dari semula belanja daerah yang dianggarkan pada APBD Induk 2022 sebesar Rp2.466.877.286 menjadi sebesar Rp2.4.365.313.375 dengan rincian sebagai berikut. A. Belanja operasi direncanakan meningkat sebesar Rp23.139.772.613 dari APBD Induk 2022 sebesar Rp1.655.558.972 menjadi sebesar Rp1.687.813.913
Rp55.668.972. B. Belanja modal direncanakan meningkat sebesar Rp19.333.176.132 dari APBD induk 2022 sebesar Rp386.633.044.767 menjadi sebesar Rp496.396.220.899. C. Belanja tidak terduga direncanakan berkurang sebesar Rp7.161.568.436 dari APBD induk 2022 sebesar Rp23.122.225.319 menjadi sebesar Rp15.956.883. D. Belanja transfer direncanakan meningkat sebesar Rp1.929.255.780 dari APBD induk 2022 sebesar Rp370.338.228 menjadi sebesar Rp371.813.594.008. 3. Kebijakan pembiayaan daerah. A. Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah. Kebijakan perubahan penerimaan pembiayaan daerah pada rancangan kebijakan perubahan APBD tahun anggaran 2022 meliputi 1. Penyesuaian besaran sisa lebih perhitungan anggaran daerah tahun sebelumnya atau SILPA tahun anggaran 2021 berdasarkan hasil audit BPK RI terhadap laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Lombok Tengah tahun anggaran 2021 yaitu sebesar Rp23.991.636 atau bertambah sebesar Rp24.556.083.636 dari yang semula dianggarkan pada APBD induk 2022 sebesar Rp4.437.208.000. 2. Penganggaran penerimaan pinjaman pemulihan ekonomi nasional atau PEN tetap sebesar 200 miliar bersumber dari PT Sarana Multi Infrastruktur Persero sebagai sumber pembiayaan kegiatan rekonstruksi dan rehabilitasi jalan jembatan di wilayah Kabupaten Lombok Tengah. Berdasarkan kebijakan tersebut, penerimaan pembiayaan daerah pada rancangan kebijakan perubahan APBD tahun anggaran 2022 menjadi sebesar Rp289.291.636 atau mengalami penambahan sebesar Rp24.556.083.636 dibandingkan dengan anggaran penerimaan pembiayaan daerah pada APBD induk 2022 yaitu sebesar Rp204.437.208.000. B. Kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah. Kebijakan penganggaran pengeluaran pembiayaan daerah pada rancangan kebijakan perubahan APBD tahun anggaran 2022 ditetapkan sama dengan penganggaran pengeluaran pembiayaan daerah pada APBD induk 2022 yaitu sebesar 20 miliar yang diarahkan untuk pembayaran angsuran pokok utang atas pinjaman daerah pada PT Sarana Multi Infrastruktur Persero. Berdasarkan rencana penerimaan pembiayaan daerah pada rancangan perubahan APBD tahun anggaran 2022 sebesar Rp228.993.291.636
dan pengeluaran pembiayaan daerah sebesar 20 miliar. Maka terdapat selisih yang merupakan pembiayaan neto sebesar 202 miliar 743 juta 291.636 rupiah. C. Sisa lebih pembiayaan anggaran Silpa tahun berkenaan. Silpa adalah selisih antara surplus defisit anggaran dengan pembiayaan neto. Nilai defisit pada rancangan kebijakan perubahan APBD tahun anggaran 2022 yang merupakan selisih negatif antara pendapatan daerah dan belanja daerah sebesar 202 miliar 743 juta 291.636 rupiah dan pembiayaan neto sebesar 202 miliar 743 juta 291.636 rupiah, sehingga silpa tahun berkenaan menjadi sebesar 0 rupiah atau secara struktur rancangan kebijakan perubahan APBD tahun anggaran 2022 dalam posisi berimbang. Hadirin sidang dewan yang kami hormati, sebelum mengakhiri laporan ini, izinkan kami menyampaikan bahwa dari 9 fraksi yang ada di Badan Anggaran DPRD Kabupaten Lombok Tengah, seluruhnya telah menyetujui substansi dari kedua dokumen tersebut dengan beberapa saran dan masukan sebagai berikut. 1. Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa aset atau barang daerah merupakan potensi ekonomi yang dimiliki oleh daerah. Potensi ekonomi bermakna adanya manfaat finansial dan ekonomi yang bisa diperoleh guna menunjang peran dan fungsi pemerintah daerah sebagai pemberi pelayanan publik kepada masyarakat. Untuk itu, Badan Anggaran mendorong pemerintah daerah untuk memaksimalkan potensi aset daerah, baik berupa tanah dan bangunan sebagai salah satu sumber PAD yang cukup menjanjikan. 2. Terkait kondisi infrastruktur jalan, terutama jalan strategis kabupaten seperti ruas Montong Gamang Ganti, Kopang, Dasan Baru, serta ruas jalan strategis lainnya hendaknya diperhatikan secara sungguh-sungguh. 3. Sebagai upaya untuk mengoptimalkan pendapatan asli daerah serta meningkatkan peran aktif masyarakat dalam ikut mengawasi pelaksanaan pemerintah daerah, Badan Anggaran mendorong pemerintah daerah untuk memanfaatkan penggunaan teknologi informasi serta berupaya secara sungguh-sungguh mencegah terjadinya kebocoran PAD sebagaimana yang pernah terjadi beberapa waktu yang lalu. 4. Terhadap kondisi bangunan Puskesmas Batu Nyale dan Batu Jangkeh yang hingga saat ini belum dapat dimanfaatkan, Badan Anggaran mendorong pemerintah daerah untuk mengkaji lebih lanjut baik dari segi aspek teknis maupun yuridis, sehingga apapun yang menjadi kebijakan pemerintah daerah terhadap kedua bangunan puskesmas tersebut tidak merugikan masyarakat, tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta yang terpenting dari semua itu agar hal serupa tidak terjadi kembali di kemudian hari. Hadirin sidang dewan yang berbahagia, demikian laporan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Lombok Tengah ini kami sampaikan. Kiranya dapat menjadi dasar pertimbangan bagi pimpinan DPRD Kabupaten Lombok Tengah untuk menandatangani nota kesepakatan bersama baik terhadap KUA dan PPAS APBD tahun anggaran 2023 maupun perubahan KUA dan perubahan PPAS perubahan APBD tahun anggaran 2022 pada rapat paripurna hari ini. Terima kasih atas segala perhatian hadirin sidang dewan yang terhormat, dan mohon maaf bila terdapat hal-hal yang kurang berkenan. Akhirnya, marilah kita bersama memanjatkan doa semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan petunjuk menuju jalan yang diridhoinya serta memberikan kekuatan lahir batin dalam melaksanakan tugas-tugas kita menuju masyarakat yang beriman, sejahtera, bermutu, maju dan berbudaya dalam bingkai Lombok Tengah bersatu jaya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.